Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dan selamat berjumpa dalam kegiatan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman Surabaya hari ini. Senang sekali saya Gusto Mesak sebagai host yang akan memandu kegiatan kita hari ini, bisa menyapa Bapak Ibu saudara-saudari semua. Dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang sangat menarik, karena topik ini merupakan salah satu topik yang menjadi pergumulan dunia dan khususnya gereja masa kini. Topik apakah itu? Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Church and Mental Healthcare atau gereja dan pelayanan kesehatan mental. Nah, agar pemahaman dan pengetahuan kita bisa semakin lebih dalam, semakin lebih luas, dan tentunya semakin lebih alkitabiah, tentu telah hadir bersama saya juga seorang narasumber yang sudah berkompeten dan saya yakin dapat membuka wawasan kita lebih luas. Narasumber tersebut adalah Ibu Pendeta Sri Agus Patnaningsi Lewer atau yang kita sering sapa dengan Ibu Pendeta Naning. Shalom Ibu Pendeta Naning. Shalom Gusto, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Apa kabar? Semua sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Iya, Bu Naning juga sehat, Bu. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melihat Ibu Naning yang sangat ceria hari ini menunjukkan bahwa Ibu Naning sudah siap nih untuk membuka wawasan kita semua mengenai topik hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa belajar untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam kerohanian kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman Surabaya hari ini dengan topik Church and Mental Healthcare. Tuhan pimpin kami agar kami bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan kami boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ibu Pendeta Naning yang akan menjadi narasumber pada kegiatan ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi agar apa yang akan beliau sampaikan benar-benar semuanya bersumber dari isi hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Pendeta Naning dan Bapak Ibu saudara-saudari semua, karena topik kita hari ini membahas tentang gereja dan pelayanan kesehatan mental. Sebagai pendahuluan buat kita semua, tentu kita semua setuju ya bahwa setiap manusia, mau seburuk apapun sifatnya, seburuk apapun perilakunya, semuanya merindukan hidup yang bahagia dan penuh damai sejahtera. Betul ya Bu ya? Iya. Nah, tapi kita juga perlu akui bahwa hidup di dunia ini sangat berat. Tidak terbebas dari masalah, tidak terbebas dari penindasan, tidak terbebas dari persaingan, tidak terbebas dari krisis dan tantangan-tantangan hidup yang begitu banyak yang bisa membuat kita beresiko terkena gangguan kesehatan mental. Nah, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu akan memiliki kecemasan yang berlebihan dan dia bisa merasakan tidak adanya damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, kalau begitu ini kan tentu bahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kesehatan mental kita tidak terganggu? Dan apakah kita harus pergi ke psikolog? Apakah kita harus pergi ke psikiater? Atau kita perlu pergi konseling kepada pendeta? Nah, dan bagaimanakah gereja Kristen dapat menyikapi gangguan kesehatan mental anggota jemaatnya? Nah, kebetulan ada Ibu Pendeta Naning di sini nih. Nah, sebagai narasumber yang saya yakin sangat berkompeten, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kita perlu menyamakan persepsi dulu nih antara Ibu Pendeta Naning dan kita semua nih sebagai audiens. Kira-kira nih Bu, kondisi mental yang sehat dan yang tidak sehat itu seperti apa sih perbedaannya sebelum kita bisa membahas lebih jauh? Silakan Bu, mungkin bisa jelaskan kepada kami. Saya mulai dari yang sederhana saja ya. Tentu ada pemahaman yang lebih kompleks, tapi kita memahami secara sederhana saja. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mental itu bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Yang itu tentu bukan bersifat badan atau tenaga. Artinya mental itu melibatkan semua unsur jiwa seperti pikiran, emosi, perasaan yang akan mempengaruhi seseorang. Jadi kan pikiran, emosi, perasaan kita itu kan mempengaruhi ya ketika kita bertindak, cara mengambil keputusan, cara menghadapi situasi. Dan itu tentu akan menentukan juga apakah perasaan saya
saya merasakan mengecewakan, menyenangkan, atau menyedihkan. Nah, menurut WHO, mental yang sehat itu adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mengeluarkan potensi di dalam diri masing-masing. Jadi kalau orang berada dalam keadaan sejahtera, maka potensinya itu akan berkembang sedemikian rupa, begitu ya. Jadi kesehatan mental yang baik adalah ketika batin kita berada dalam keadaan sejahtera, gitu ya, dalam keadaan tentram, tenang, sehingga memungkinkan kita menikmati kehidupan sehari-hari anugerah Tuhan ini dengan bahagia, dan tentu dalam perilaku akan berdampak menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, seseorang yang bermental sehat akan bisa menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi perjuangan hidup, menghadapi tantangan hidup, serta menjalin relasi atau hubungan yang positif dengan orang lain. Jadi dia tidak gampang baperan, ya, dia tidak gampang marah, dia tidak gampang tersinggung, tidak gampang curiga, dan sebaliknya. Orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati. Tentu kalau suasana hati terganggu, maka kemampuan berpikir juga terganggu. Kendali emosi terganggu dan pada akhirnya mengarah pada perilaku buruk. Itu orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Jadi sebenarnya kata kuncinya orang yang kondisi kesehatan mentalnya baik itu dia akan mengalami bahagia, hati yang tenang, hati yang tentram, damai sejahtera. Tapi orang yang kesehatan mentalnya terganggu, dia suasana hatinya, kemampuan berpikirnya, kendali emosinya itu turun naik, gitu ya, dan tentu akan berpengaruh pada perilaku pada orang lain. Nah, ada banyak contoh kesehatan mental yang terganggu, antara lain yang banyak kita lihat di masyarakat itu gangguan kecemasan. Cemas boleh, tetapi kalau cemas terus-menerus itu berarti kesehatan mentalnya terganggu, gitu ya. Dikit-dikit cemas, lihat apa dikit cemas itu dalam istilahnya kalau saya menyebut dikuasai kecemasan. Itu gangguan kecemasan. Lalu nanti pada tingkat yang lebih dalam akan disebut dia mengalami stres yang berlebihan. Dan bisa kemudian berkembang menjadi depresi, begitu ya. Itu gangguan mental yang seringkali juga dialami oleh kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Gangguan kecemasan, stres, mengalami tekanan hidup, gitu ya, bahkan depresi, sudah kehilangan pengharapan atau sulit berpengharapan pada Tuhan. Itu tanda juga kesehatan mental kita sedang tidak baik-baik saja, begitu ya. Kira-kira secara sederhana gambarannya begitu, Gusto. Baik, luar biasa sekali nih Bu. Nah tadi Ibu Naning sempat menyebutkan berbagai contoh gangguan kesehatan mental. Nah apakah di Alkitab sendiri nih Bu, ini membuat saya juga penasaran. Apakah ada orang-orang di dalam Alkitab yang diceritakan memiliki gangguan kesehatan mental nih Bu? Biar bisa menjadi contoh juga nih dari Alkitab untuk kita nih. Kalau merujuk pada Alkitab, sebenarnya istilah kesehatan mental itu tidak ada di Alkitab, ya, karena pada waktu itu orang belum mengenal istilah itu. Ilmu pengetahuan tentang penelitian, penyelidikan, lalu ilmu yang mengembangkan tentang kesehatan mental itu belum ada pada waktu itu. Hanya di Alkitab itu yang mirip dengan gangguan mental yang kita kenal saat ini itu biasa disebut sebagai kerasukan roh jahat. Baik dalam zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena orang pada waktu itu memahami ada kuasa Tuhan. Kalau orang dikuasai oleh kuasa Tuhan, maka hidupnya tentram, sejahtera, begitu ya. Tetapi kalau orang dikuasai oleh roh jahat, maka pikirannya terganggu, fisiknya terganggu, termasuk sakit penyakit fisik itu ada yang disebut sebagai dirasuk oleh roh jahat. Nah, apalagi ketika itu terkait dengan ekspresi gangguan mental, maka mereka akan menyebut sebagai
dirasuk atau diganggu oleh roh jahat. Dalam Perjanjian Lama yang sangat kentara itu misalnya apa yang dialami oleh Saul. Nah, dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah nanti juga bisa membaca ya. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23 itu menceritakan bagaimana waktu itu Saul itu bawaannya itu curiga pada Daud. Dia dirasuk oleh kayak roh curiga gitu ya. Dan ada penafsir yang mengatakan kayaknya bukan hanya curiga tetapi juga ekspresi-ekspresi lain. Sehingga kemudian ditulis oleh penulis Alkitab dikatakan Saul diganggu oleh roh jahat. Nah, ketika Daud melihat hal itu, Daud kemudian melakukan sesuatu gitu ya. Daud menggunakan musik karena Daud pintar bermain musik sebagai sarana untuk mengeluarkan roh jahat yang merasuki Saul. Nah, kalau di masa kini ya setahu saya apa yang dilakukan oleh Daud ini disebut terapi musik. Nah, terapi musik itu biasa dipakai juga untuk proses pemulihan bagi orang yang kesehatan mentalnya terganggu karena alunan musik atau musik dalam nada tertentu itu bisa membuat orang menjadi rileks gitu ya, hati menjadi tenang, pikiran menjadi tenang. Dan pada saat itu musik juga menjadi elemen religius dalam ritual, upacara ya, ibadah-ibadah dalam konteks masyarakat Israel pada waktu itu musik juga memegang peran. Karena itu dipahami ketika Daud bermain musik itu membawa efek gitu ya, menenangkan Saul gitu ya, Saul menjadi tenang begitu ya. Hanya pada waktu itu tidak disebut Saul mengalami gangguan mental. Saul mengalami gangguan roh jahat, mendengar musik itu roh jahatnya keluar gitu ya. Dalam pemahaman sederhana mereka. Dalam PB, dalam Perjanjian Baru hampir semua bentuk gangguan mental itu juga diidentikan dengan kerasukan roh jahat. Kalau kita membaca Markus 1 ayat 23 sampai 27 dan Lukas 8 ayat 27 sampai 33, di sana kita membaca bahwa ada seorang perempuan yang berteriak-teriak di rumah ibadah. Dan kemudian dibandingkan ada kejadian di Gerasa. Orang yang ketika ketemu Yesus itu berteriak-teriak begitu ya. Dan mereka disebut sama-sama kerasukan roh jahat. Jadi dalam konteks masyarakat pada waktu itu tampaknya ekspresi atau perilaku agresif, entah itu teriakan atau sesuatu yang membahayakan ya, kalau orang menyebut zaman sekarang misalnya ambil pisau atau ambil senjata untuk mengejar orang lain. Ini ekspresi orang kesehatan mentalnya terganggu yang amat sangat bisa seperti itu kan. Mereka akan disebut sebagai kerasukan roh jahat. Nah, dalam tradisi Yudaisme ya, tradisi Yahudi Kristiani melihat kerasukan roh jahat ini sebagai hal yang mengganggu. Dan respon secara tradisional pada waktu itu adalah kalau lihat orang kerasukan roh jahat maka dilakukan pengusiran. Atau disebut dalam istilah sekarang eksorsisme. Nah, padahal kalau diperhatikan secara cermat, sebenarnya cara Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang disebut kerasukan roh jahat itu berbeda-beda. Pada peristiwa ibadah di rumah ibadah, ketika ada perempuan berteriak-teriak itu, Yesus menghardik perempuan itu. Sedangkan pada peristiwa di Gerasa, Tuhan Yesus justru berdialog dengan orang yang mengalami kerasukan. Dia bisa diajak berdialog. Nah, ini penting untuk kita perhatikan ya, bahwa Tuhan Yesus itu selalu berbelas kasihan kalau ada orang yang menderita. Termasuk orang yang menderita karena mentalnya terganggu. Dalam bahasa itu menderita karena dirasuk oleh roh jahat gitu ya. Dan Tuhan Yesus melihat tidak semua orang yang di Injil atau di bagian lain Alkitab disebut kerasukan roh jahat itu sebenarnya betul-betul roh jahat gitu ya. Dan Tuhan Yesus tahu ya, walaupun tidak disebut bagaimana Tuhan Yesus bisa membedakan itu. Yang jelas Tuhan Yesus menjadi pemulih yang menghadapi satu kasus dengan kasus yang lain itu dengan cara berbeda.
Dan orang yang dipulihkan itu tidak hanya dipulihkan dari sakitnya, namun juga dipulihkan kehidupan spiritualnya, relasi dengan keluarganya, sehingga Tuhan Yesus dalam satu kasus mengatakan dosamu sudah diampuni gitu ya, lalu pulanglah gitu ya. Itu sebenarnya sebuah pemulihan, dan pemulihan atau kesembuhan ini dihayati oleh orang-orang pada waktu itu sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus datang berhadapan dengan orang-orang yang terganggu mentalnya, atau waktu itu disebut kerasukan roh jahat, dalam rangka untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kan sebuah suasana di mana Allah berkuasa, Allah memerintah. Dan kalau Allah berkuasa, Allah memerintah, maka yang muncul apa? Damai sejahtera, pemulihan relasi, ya toh? Mengembalikan kondisi yang berantakan, kondisi yang tidak tenang, kondisi yang tidak tentram itu menjadi kondisi yang penuh dengan damai. Itu tanda Allah memerintah. Dan mereka yang pernah merasakan karya pemulihan dari Kristus sungguh merasakan Allah hadir, memerintah, dan kerajaan Allah hadir. Dan itu sebenarnya menjadi cara Tuhan Yesus untuk mengatakan kepada banyak orang pada waktu itu, kesehatan mereka terganggu fisik ataupun mentalnya, sebenarnya Tuhan itu peduli dan Tuhan memulihkan secara holistik ya, bukan hanya pada fisiknya atau pada roh jahat yang merasuk itu, tetapi Tuhan memulihkan secara holistik, termasuk relasi-relasi dan tentu kondisi spiritualnya pula gitu. Begitu Gustu. Luar biasa sekali. Menarik tadi yang Ibu Naning katakan bahwa Tuhan memulihkan secara holistik atau secara keseluruhan. Jadi bukan hanya satu bagian aja yang dipulihkan, tapi secara semua dipulihkan. Nah, ini menarik nih Bu. Apakah pemulihan yang modelnya holistik ini bisa menjadi acuan di gereja masa kini dalam pelayanan, khususnya di kesehatan mental? Gimana? Boleh penjelasannya? Ya, tentu, karena kita kan murid Yesus ya. Kita pengikut Yesus. Jadi kalau pada masa tertentu iman, kekristenan itu berkonsentrasi pada hal yang spiritual, peribadahan, membangun kerohanian, itu sudah sejak dulu begitu ya. Tetapi ketika kita makin memahami, makin menggali bagaimana kiprah Tuhan Yesus, maka model karya pelayanan gereja yang bersifat holistik, kalau itu sebuah karya penyembuhan, ya tentu penyembuhan yang utuh dalam berbagai aspek kehidupan ini, itu menjadi konsentrasi gereja. Jadi kalau ada anggota jemaat disebut anggota jemaat GKI Resut yang sehat, itu bukan hanya sekedar bebas dari dosa gitu ya, bukan sekedar bebas dari penyakit atau penderitaan, namun memiliki kehidupan spiritual, kehidupan mental, keluarga, komunitas yang utuh, selaras dalam kondisi yang baik. Nah, karena itu gereja tidak boleh hanya berkutat pada masalah membangun atau melatih kedisiplinan rohani, masalah spiritual. Jadi kalau ada orang yang sakit, ada orang yang mungkin mengalami gangguan mental, mungkin ada orang yang mengatakan, oh dia diganggu setan, diganggu roh jahat. Nah, sesungguhnya kalau itu dengan gampang dikatakan, ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak begitu ya. Tetapi kita tidak boleh mengatakan dengan gampang gitu ya. Misalnya ada orang stres karena di rumahmu ada setan, kamu diganggu roh jahat gitu ya. Ada orang stres karena pertengkaran dengan pasangannya, lalu karena di pojok rumahmu ada yang menghuni seperti itu ya. Itu sebenarnya pelayanan yang tidak holistik. Jadi mengabaikan peran keluarga, komunitas, dan juga tentu medis. Nah, sekarang kan ilmu medis itu berkembang sedemikian rupa, termasuk pengobatan secara mental. Jadi kalau
gereja bergerak dalam penyembuhan secara holistik, tidak cukup kita hanya mendoakan, doa puasa, membacakan Alkitab untuk orang yang lagi mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan. Tidak cukup. Maka kita harus menangani itu secara utuh, menggali, meneliti apa yang sebenarnya terjadi, atau tidak cukup hanya dengan menengking keluarlah roh jahat gitu ya. Saya punya pengalaman unik di situ ya. Saya pernah menangani seorang yang ya mungkin kalau dalam istilah kesehatan mental disebut depresi. Tapi orang itu bisa diajak bicara dengan baik, diajak diskusi. Dia mengikuti saya. Dari kota lain saya pulang ke Surabaya, dia ikut saya begitu. Dan kemudian dia kambuh gitu ya. Di sini dia kambuh dan sungguh saya menghadapi orang yang menurut saya ini saya tidak bisa menangani sendirian. Lalu saya mengajak teman-teman ya yang lain. Dan teman saya dengan gampang kemudian ini kerasukan roh setan, mengatakan seperti itu dan dilakukan penengkingan. Saya merasa bukan, karena memang beda ya, orang kerasukan setan dan orang depresi itu beda dari matanya, dari itu kelihatan beda. Tapi dia mengatakan ini kerasukan roh jahat. Tapi setelah ditengking tidak keluar roh jahatnya ya memang karena dia tidak mengalami itu. Nah, dalam rangka pemahaman bahwa gereja perlu melakukan pelayanan secara holistik ini, saya membawa dia ke seorang psikolog untuk dia digali lebih lanjut begitu ya. Dan memang dalam cukup rentang waktu yang cukup ya. Dia didampingi psikolog, tetapi juga saya dampingi begitu ya, sehingga dia menjadi pulih. Karena ada hal yang saya tidak bisa menggali lebih dalam, itu ranahnya seorang psikolog. Karena saya tidak belajar khusus tentang hal itu. Ini bagian dari pelayanan yang holistik. Jadi kita melayani, menyembuhkan anggota jemaat atau umat yang sesungguhnya mengalami gangguan kesehatan mental, tetapi kita melihatnya dengan lebih luas ya, secara utuh ada apa dia. Bukan sekedar dengan gampang mengatakan ya sudah dengan berdoa cukup. Doa harus, tetapi tidak berdiri sendiri begitu. Begitu kira-kira. Baik, menarik nih Bu Naning. Tadi Bu Naning sempat mengatakan pentingnya pelayanan holistik. Nah, apakah itu berarti gereja perlu mengembangkan pelayanan untuk menjaga kesehatan mental umatnya nih Bu? Boleh sekali lagi dijelaskan Bu? Ya, itu pasti. Karena itu dalam pelayanan gereja secara khusus yang disebut pelayanan penggembalaan, gereja itu kan punya tugas menggembalakan domba-domba yang Tuhan titipkan itu ya, anggota jemaat seluruh umat itu sebagai domba-domba Tuhan. Pelayanan penggembalaan itu adalah pelayanan yang memelihara anggota jemaat atau simpatisan secara utuh melalui pemeliharaan dalam dimensi fisik, sosial, mental, dan spiritual. Dan itulah yang dikerjakan sebenarnya dalam istilah sekarang disebut pastoral care atau pendampingan pastoral, dan di dalamnya ada juga konseling pastoral. Jadi kalau pendampingan pastoral itu pendampingan dalam waktu yang lama, bisa dilakukan oleh siapa saja, mendampingi orang bertumbuh gitu ya. Tapi kalau konseling pastoral itu yang dalam waktu temporer ya, ketika ada masalah lalu melakukan percakapan untuk ditindaklanjuti dan sebagainya. Tentu tidak boleh dalam waktu yang lama, berarti tidak sembuh-sembuh kalau lama gitu ya. Ya, jadi pelayanan penggembalaan yang disebut pastoral care, pendampingan pastoral itu ini sangat penting juga dalam rangka memelihara ya kesehatan anggota jemaat secara utuh ya. Kesehatan bukan hanya kesehatan mental ya, fisik, mental, spiritual dan sebagainya gitu ya. Nah, itu punya fungsi membimbing ya, menolong orang, dampingi untuk kalau bingung mengambil keputusan, mau sekolah di mana, mau menikah dengan siapa, itu dibimbing begitu ya. Lalu kalau bermasalah dia relasi suami istri ya mendamaikan,
memperbaiki hubungan gitu ya. Lalu juga berfungsi untuk menopang, membantu orang yang mungkin sedang goyah karena menghadapi masalah, menghadapi krisis kehidupan agar dia bertahan. Itu menopang gitu ya. Dan yang pasti juga menyembuhkan. Menyembuhkan itu pendampingan yang berisi ya kasih sayang, menghadirkan kasih Tuhan, memberi rasa aman ya, penyembuhan secara mental dan spiritual. Termasuk juga mengasuh itu ya seperti mengasuh anak ya. Menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki anggota jemaat gitu ya, agar itu menjadi kekuatan bagi dia untuk melanjutkan kehidupannya, bahkan untuk mempersembahkan hidup dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pendampingan pastoral itu juga punya fungsi mengutuhkan. Mengutuhkan itu berarti membangun keutuhan hidup orang yang didampingi dalam segala aspek kehidupannya. Ya, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Karena ada orang-orang yang mungkin dia baik, dia pintar gitu ya, tapi perlu didampingi agar dia memiliki relasi sosial karena mungkin dia suka menyendiri. Nah, itu gereja juga concern di situ, itu dalam pendampingan pastoral ya. Nah, itu bukan hanya pendeta yang melakukan. Pendeta bisa melatih, menyiapkan para profesional yang sesuai bidang yang dibutuhkan dan anggota jemaat yang mau terlibat di dalamnya. Tapi semua pendampingan pastoral itu terutama dilakukan terhadap orang-orang yang menghadapi situasi sulit, tujuannya adalah, ini penting, untuk mengaktualisasikan kasih Allah dalam kehidupan komunitas beriman. Karena gereja kan persekutuan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah itu mengasihi kita. Allah mengasihi gereja, Allah mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau ada orang yang tidak merasakan dikasih oleh Allah, itu akan berdampak. Antara lain juga berdampak pada gangguan kesehatan mentalnya. Ya toh? Kalau Gusto merasa, mana Allah tidak mengasihi saya, Gusto akan menjadi orang yang gampang takut, ya toh? Gampang ragu, begitu kan, karena tidak ada Allah mengasihi, kering kasih sayang, begitu kan? Seperti itu. Jadi tugas gereja itu dalam seluruh pendampingan pastoral mengaktualisasikan bagaimana kasih Allah itu hadir, pemerintahan Allah yang berkuasa dengan kasih-Nya itu hadir dalam kerajaan Allah di tengah kehidupan kita semua. Jadi Gusto kalau mengikuti pola pelayanan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus selalu memperhatikan juga bagaimana menyembuhkan orang, bukannya fisik tetapi juga spiritual, dosamu sudah diampuni gitu ya, diberesi gangguan-gangguan mentalnya dan relasi sosial, sebenarnya itu menjadi semacam patron yang menginspirasi kita sebagai gereja juga mesti bergerak dalam pelayanan yang holistik seperti itu. Jadi kalau secara khusus pendampingan pastoral kepada umat yang kesehatan mentalnya terganggu, ya berarti memulihkan penderita gangguan kesehatan mental ini tentu dengan sebuah percakapan melalui konseling pastoral ya, mendoakan, melakukan pendampingan hingga orang itu menyadari masalahnya itu apa sebenarnya. Akar persoalan yang membuat dia menjadi terganggu kesehatan mentalnya itu apa? Dia menemukan jati dirinya dengan baik dan dia menjadi diperbaiki juga kondisi spiritualnya hingga kemudian dia memiliki kondisi mental dan spiritual yang baik ya, yang membuat dia dikatakan dalam kondisi mental yang sehat. Jadi sekali lagi dalam pelayanan yang seperti ini sebenarnya gereja tidak bisa sendiri. Karena kalau gereja secara khusus para pendeta yang biasanya banyak melakukan ya konseling pastoral, itu tidak bisa sendiri karena masalah anggota jemaat itu kan kompleks. Apalagi kalau
kesehatan mental yang terganggu itu mendalam gitu ya. Bukan sekedar gangguan kecemasan ringan, bukan sekedar bingung mengambil keputusan, tapi sudah pada masalah ada gangguan di saraf otak begitu ya, yang mengarah pada depresi yang mendalam atau mengarah pada ODGJ gitu ya. Iya ya, ada gangguan jiwa yang memang harus dirawat oleh ahlinya. Ya, kita perlu mengintegrasikan ilmu psikologi dengan tentu dengan ahli-ahli psikolog, psikiater untuk bersama-sama memulihkan kesehatan mental. Jadi mental health care itu bukan hanya pekerjaan pendeta. Karena gereja adalah persekutuan, ya tentu perlu melibatkan anggota jemaat yang lain untuk terlibat sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau dalam gereja itu tidak ada orang yang berkompeten di situ, tidak ada psikolog, tidak ada psikiater, ya kita bisa juga menggandeng ya dari pihak luar begitu ya, yang kita percaya untuk ikut bersama menangani. Nah, itu menjadi konsentrasi dalam pendampingan pastoral. Karena itu tadi saya cerita ketika saya melihat orang depresi, tentu tidak bisa diusir dengan menengking, setan keluarlah, karena dia tidak kerasukan setan. Walaupun tanda-tandanya itu kadang-kadang oleh masyarakat awam dibaca sama. Orang depresi itu kan kadang ambil pisau gitu ya, lalu teriak-teriak bilang di sana ada setan apa gitu, matanya merah seperti itu kan. Orang bilang ini kerasukan setan gitu. Nah, itu juga seperti itu ya orang depresi ya. Tetapi kalau kita tahu itu bukan kerasukan setan, ya tentu kita libatkan ahlinya gitu ya, psikolog, atau kalau sudah pada level tertentu harus psikiater, harus diberi obat penenang, ya kenapa tidak begitu ya. Jadi dalam pelayanan sehari-hari untuk memulihkan atau menjaga kesehatan mental anggota jemaat, saya berelasi dengan para psikolog, para psikiater. Ya, bersyukur di GKR Resut ini ada anggota jemaat yang punya profesi itu, hingga gampang saya mau berkonsultasi. Kalau wah ini kasusnya begini Pak, Bu, bagaimana? Oke, bawa ke rumah sakit. Ya, kita sebagai gereja yang dalam pastoral care-nya membawa dia untuk ke rumah sakit dan sebagainya, membawa dia untuk ke ruang praktek psikiater dan sebagainya. Seperti itu. Gitu, Gistu. Baik, luar biasa sekali. Menarik yang tadi Ibu Pendeta Naning katakan, pendampingan dan konseling pastoral. Nah, apa kekhasan atau ciri khas tersendiri nih dari pendampingan atau konseling pastoral nih Bu, dibandingkan dengan konseling oleh dokter, oleh psikiater atau psikolog? Boleh dijelasin juga? Ya. Sebenarnya konseling pastoral itu tidak hanya dilakukan di gereja. Para psikolog itu melakukan konseling pastoral gitu ya. Hanya memang ada ranah yang berbeda ya. Jadi kalau pendampingan dan konseling pastoral, walaupun di gereja juga menggunakan psikospiritual, jadi mengintegrasikan ilmu psikologi. Jadi para pendeta itu kalau dulu saya kuliah ya ada pelajaran psikologinya juga ya, supaya sedikit-sedikit mengerti ya menghadapi orang bermasalah ini sedang mengalami apa, dia kerasukan setan atau dia depresi, itu tahu tanda-tandanya begitu ya, seperti itu. Tetapi kalau psikolog atau psikiater tentu sesuai dengan ilmunya, mereka berkonsentrasi pada kondisi kejiwaan orang itu ya. Mereka berkonsentrasi pada manusianya, bagaimana membenahi dan sebagainya. Nah, kalau konseling pastoral, pendampingan pastoral di gereja itu tentu punya kekhasan, tidak boleh sama dengan psikolog, karena itu ranahnya psikolog gitu ya. Gereja itu kan komunitas beriman yang kita konsentrasinya adalah bagaimana membangun kondisi spiritual umat agar umat ini menyadari kehadiran Tuhan. Nah, maka pendampingan dan konseling pastoral yang dilakukan gereja itu sebenarnya merupakan tindakan kasih yang membawa kasih Allah untuk bisa dirasakan
bagi umat. Nah, kalau umat itu sedang terganggu kesehatan mentalnya, maka bagaimana kondisi spiritualnya itu digarap hingga dia bisa merasakan ada Allah yang hadir. Jadi kalau konseling pastoral di gereja, ya layanan percakapan ini menolong umat agar terarah, umat yang mengalami krisis, mengalami gangguan kesehatan mental itu ya, diingatkan begitu ya. Istilahnya ini ada bukan sekedar dialog antara konselor dan konseli ya. Yang mempercakapi itu konselor, yang dipercakapi konseli. Tetapi ini sebenarnya prinsip trialog. Trialog berarti ada 3 pribadi, yaitu konselor itu pastor atau pendeta ya, lalu konseli pasiennya, dan Allah. Konselor dan konseli ada di bawah naungan Tuhan, Sang Gembala Agung. Tadi saya mengatakan ini kan bagian pelayanan penggembalaan. Nah, gereja menggembalakan karena gereja sudah mengalami penggembalaan dari Sang Gembala Agung. Kita mengingat gambaran yang diberikan Alkitab tentang Tuhan sebagai gembala yang baik ya. Mazmur 23. Ingat Augusto, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 menjelaskan bagaimana Tuhan berperan sebagai gembala yang agung, gembala yang baik, yang membimbing, mencukupi kebutuhan, memberikan rasa aman ya, memberikan kecukupan kebutuhan secara fisik dibawa ke padang rumput hijau ya, memberikan rasa aman, ketentraman ketika di lembah kelam gitu ya. Itu peran gembala. Juga kalau kita baca Yohanes 10, Tuhan Yesus menjelaskan tentang Tuhan sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Dia menuntun, menjagai domba-dombanya dari serangan serigala dan sampai dia mau mempertaruhkan nyawanya. Dari kalau zaman sekarang dari serangan serigalanya itu bukan serigala dalam arti binatang ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya serigalanya ya masalah kehidupan yang menyerang begitu ya. Jadi Mazmur 23 atau Yohanes 10 itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir sebagai gembala dalam kasih dan pemeliharaan Allah yang selalu membimbing, mendatangkan damai sejahtera terhadap umatnya. Dan Tuhan Yesus memanggil orang untuk memasuki kondisi situasi yang merasa aman dan nyaman di bawah asuhan, bimbingan Sang Gembala itu. Nah, karena itu dalam pendampingan pastoral, kekasannya adalah membawa orang yang sedang mengalami krisis atau kesehatan mentalnya terganggu itu untuk bisa menemukan, merasakan bahwa ada Allah yang hadir dalam kehidupannya. Ada rahmat, kasih Allah yang melingkupi kehidupannya. Kalau orang sudah bisa merasakan itu, lalu dia menjadi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan berani menghadapi persoalan hidup. Dia akan punya semacam power, kekuatan untuk mengatasi kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah ciri khas pelayanan konseling pastoral. Nah, tentu kalau ini dilakukan sendiri oleh konselor gereja ya, oleh pendeta misalnya, ya tentu prosesnya juga dengan mengintegrasikan ilmu psikologi gitu ya. Yang terakhir saya belajar bukan hanya ilmu psikologi ya, tapi juga perkembangan ilmu yang lain yang dinamika krisis dan sebagainya gitu, yang bagaimana membangun relasi perdamaian itu harus dipahami sehingga kemudian bisa menolong orang untuk melakukan itu gitu ya. Hanya memang kalau kasusnya sudah pada gangguan kesehatan mental yang dalam, kita mesti melibatkan ahlinya gitu ya, psikolog atau psikiater. Tapi yang jelas bahwa pendampingan pastoral, konseling pastoral yang dilakukan gereja dalam rangka menjaga kesehatan mental umat
itu dalam rangka umat merasakan ketenangan karena merasa di dekat Allah. Itu loh yang diucapkan Daud dalam Mazmur 62 ya. Ayat 2 dan 6 itu mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Jadi sebenarnya antara spiritual dan mental ini kan berimpit. Kalau orang bisa merasakan Allah hadir, dan itu tugas gereja, ya toh, maka mentalnya akan juga sehat gitu ya. Tapi kalau orang ini mentalnya sehat begitu ya, dia juga akan lebih mudah untuk diajak merasakan Allah hadir. Satu kali saya menangani kasus orang dalam gangguan kecemasan. Tidak depresi tetapi hanya gangguan kecemasan. Ada apa dikit takut gitu ya, melihat apa dikit cemas begitu ya. Dalam posisi yang seperti itu ketika saya ajak berdoa, dia tidak berani berdoa dengan menutup mata karena dia takut. Akibatnya dia tidak bisa concern dalam berdoa. Ya setelah melakukan pendampingan beberapa kali, barulah dia merasa lebih tenang, dia bisa berdoa dengan menutup mata, merasakan Tuhan hadir, dan berbarengan dengan hal itu, maka kecemasan, ketakutannya itu juga menjadi berkurang. Jadi itu memang berimpit begitu, Gusto. Tapi ada juga yang tidak bisa hanya dengan diajak berdoa ya, Gusto ya. Diajak berdoa lari dia. Ya, saya pernah mengalami ini orang depresi begitu ya. Ya, saya berupaya menenangkan karena saya sedang memanggil seorang psikiater, tapi karena dia orang yang depresi berulang, dia tahu, dia sejak awal bilang aku tidak mau dibawa ke psikiater, aku tidak mau minum obat. Dia trauma minum obat. Tapi karena saya janjian, bukan ke ruang konsultasi psikiater, tapi di ruang konsultasi gereja begitu ya. Lalu saya ajak, yuk berdoa dulu ya, saya tenangkan dulu begitu. Dia lari karena memang dia sungguh-sungguh sudah terganggu begitu ya. Dan itu menjadi bukti bahwa kalau mental itu sehat, maka secara spiritual kita juga bisa sehat. Sebaliknya kalau spiritual sehat, maka kondisi mental juga sehat gitu ya. Begitu Gusto. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya mengenai pastoral, ini pendekatan atau konseling pastoral. Nah, ini menarik. Apakah dengan demikian masih perlu memulihkan kesehatan mental dengan datang ke psikiater atau psikolog? Tadi Bu sudah menjelaskan tentang pemulihan, pendekatan, ini konseling secara pastoral. Nah, ini jadi ada pertanyaan lagi, apakah kita masih perlu ke psikiater atau psikolog untuk memulihkan kesehatan mental? Ya, seringkali orang mempertentangkan dua kutub ini. Yang lalu ada seorang konseli yang mengatakan gini, saya mau disembuhkan melalui pendeta saja. Saya mau konseling pada pendeta, saya tidak mau dibawa ke psikiater karena dia sudah lelah. Karena kalau ke psikiater itu kan kasih obat, dia sudah lelah minum obat itu. Lalu dia mengatakan, saya yakin saya bisa sembuh dengan didampingi pendeta, saya tidak mau ke psikiater. Nah, dia mempertentangkan gitu ya. Tapi ada juga orang yang takut ke psikiater itu karena takut nanti begini begitu. Lalu ada juga ya image ya, orang masyarakat kalau psikiater ada juga yang masih dia gila padahal dia tidak gila gitu ya. Jadi memilih untuk datang ke pendeta dan kemudian menjadi meremehkan psikiater atau psikolog. Nah, dalam menangani yang seperti itu tergantung kasusnya ya. Jadi kalau ada kasus kesehatan mental yang terganggu lebih pada kondisi spiritualnya yang perlu dibenahi, masih dibenahi bisa ya dengan percakapan, dengan mengajak berdoa, dengan mengingatkan akan Tuhan, maka bisa diselesaikan hanya dengan konseling pastoral di gereja ya cukup. Tapi ada kasus lain yang tidak bisa. Ada orang yang
memang harus ditangani psikolog. Kalau kasusnya sudah dalam, gangguan mentalnya sudah dalam, tentu tidak bisa ditangani oleh pendeta. Tetap harus ke psikolog. Hanya memang perlu metode. Karena kalau dalam pengalaman saya menemukan umat yang mengalami gangguan kesehatan mental yang dalam, itu biasanya berani datang ke pendeta, tapi takut ketemu psikolog dan psikiater. Dan maka pendetanya yang mesti pintar gitu ya, menggandeng psikolog dan psikiater untuk datang. Seperti tadi saya ceritakan ya, jadi kerjasama antara gereja dengan psikolog, psikiater itu penting. Maka berbahagia kalau dalam gereja itu ada psikolog, psikiater yang mau melayani. Yang tadi saya ceritakan, ketika saya menemukan kasus orang yang depresi dia, tapi dia tidak mau dibawa ke psikiater karena dia sudah bosen makan obat itu ya, dan saya tidak suruh dia ke psikiater. Ya saya ajak di rumah ya, saya ajak di ruang konsultasi di gereja, dan secara tidak sengaja diatur skenario itu ya, kelihatannya secara tidak sengaja psikiaternya lewat, kan psikiaternya anggota jemaat, jadi bisa diatur begitu ya. Lewat lalu menyapa saya begitu. Halo Bu Naning, oh iya Pak, oh iya kenalkan ini. Lalu omong-omongan, kita atur skenario seperti itu. Sehingga psikiater bisa melihat orang itu juga. Dan saya sangat terbantu dengan peran psikiater. Dalam pengalaman menyembuhkan orang depresi itu, saya sangat dibantu oleh anggota jemaat yang profesinya psikiater, termasuk bagaimana menenangkan orang itu. Saya sangat dibantu oleh teman-teman, para sahabat yang boleh dikatakan mencintai orang itu, yang kemudian berperan besar menemani dia. Itu penting. Karena ada komunitas, ada keluarga. Kalau dia tidak ada keluarga, berarti harus dicarikan teman-teman yang ya dia kenal untuk menjadi komunitas yang juga menjadi pemulih. Saya menghadirkan orang-orang itu, menghadirkan suasana keluarga sehingga dia menjadi terbantu, menjadi lebih tenang gitu, dan termasuk membawa ke rumah sakit. Ya kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu kan, itu tadi ya, dia tidak mau ketemu dokter, kalau dibilang membawa ke rumah sakit dia lari. Jadi harus ya kita mesti kayak bermain drama begitu gitu. Tapi itu berarti bahwa konseling pastoral, pendampingan pastoral yang dilakukan oleh gereja akan sangat baik kalau dilakukan secara holistik, bekerja sama dengan psikolog atau psikiater, hingga kesehatan mental anggota jemaat itu betul-betul bisa diupayakan ya, sehingga kalau yang memang terganggu kondisinya ya bisa disembuhkan. Dan puji Tuhan orang itu sembuh loh Gusto. Ya tentu setelah banyak minum obat dari psikiater juga ya. Dari tidak mau minum obat, bagaimana kita bermain kucing-kucingan begitu ya, bermain drama ya dengan teman-teman begitu, untuk bagaimana dia bisa mau minum obat kita kondisikan gitu, mau harus dirawat di rumah sakit, ya kita kucing-kucingan gitu ya, bagaimana secara tersamar kita bawa untuk dia sampai di UGD gitu, pura-pura nganter orang lain gitu kan, padahal begitu sampai UGD dia yang ditangkap. Ya seperti itu. Jadi itu menjadi penting begitu ya. Ini justru yang dinamakan pelayanan holistik seperti itu Gusto. Dan sekali lagi kita bersyukur kalau kita bisa menjadi gereja yang adalah boleh disebut komunitas pemulih. Kita memulihkan dengan membawa orang mengenal Tuhan, merasakan Tuhan, mempercayakan dirinya pada Tuhan, tapi juga dengan memperbaiki kalau ada gangguan-gangguannya secara mental, kejiwaan, bahkan mungkin secara
fisik, syaraf-syaraf otaknya ada gangguan, itu bisa diperbaiki. Hanya persoalannya memang tidak semua anggota jemaat yang mengalami gangguan kesehatan mental mau ditangani seperti itu. Yang saya ceritakan tadi sebenarnya tidak ditanya orangnya mau ditangani atau tidak. Tapi ini peran penting komunitas ya. Ketika dia punya sahabat-sahabat, tahu bahwa dia perlu ditolong, dia tidak mau ditangani, maka dia bukan dihadirkan di gereja. Gereja yang harus hadir ke rumahnya. Jadi pendeta dipanggil untuk hadir di rumahnya, saya hadir ditolak. Saya mesti datang lagi sampai merayu-rayu gitu ya, menenangkan sampai dia percaya pada saya. Itu penting. Lalu mau diajak pergi, bukan untuk di bab kesehatan, mau diajak jalan-jalan, walaupun ternyata kemudian dibawa ke psikiater gitu ya. Seperti itu. Jadi ini penting ya, komunitas yang gereja sebagai komunitas pemulih itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Melibatkan banyak pihak, selain para ahlinya, para ahli jiwa, tetapi juga para sahabat, anggota jemaat yang lain yang itu berperan penting juga dalam pemulihan kesehatan mental. Kalau dia ada keluarga, ya mengajak keluarga begitu. Nah, ya saya sih berharap semuanya bisa ditangani dengan baik ya. Walaupun ada juga yang tidak mau ditangani karena tidak bisa dipegang. Ya, saya sedang konsentrasi untuk memegang seseorang supaya bisa dibawa ke psikiater tapi tidak bisa luput terus. Karena dia cukup punya kekuatan untuk lari gitu ya, luput terus sampai sekarang tidak bisa. Ya akibatnya ya datang ke saya ya WA curhat-curhat, tapi saya tidak bisa apa-apa karena dia berada dalam gangguan kesehatan mental yang seharusnya ditangani oleh psikiater. Yang bisa saya lakukan cuma mendoakan, tapi tidak mengubah banyak dia begitu ya. Ya itu kan orang bilang kalau orang sakit tidak sadar dirinya sakit maka tidak mau dibawa ke dokter. Oke. Baik. Ya. Luar biasa sekali. Tadi menarik sekali yang Bu Naning katakan tentang gereja sebagai komunitas pemulih. Nah, kebetulan saya juga dan pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di manapun berada juga menjadi bagian dari gereja sebagai komunitas pemulih. Jadi apa yang harus kita lakukan, Ibu? Ketika kita menemukan sesama anggota jemaat atau simpatisan yang mengalami gangguan kesehatan mental, apa yang harus kita lakukan? Ya, tugas kita bersama saling menggembalakan ya, saling memulihkan karena kita sudah digembalakan dan dipulihkan oleh Kristus. Karena itu tugas kita bersama, setiap anggota jemaat yang merasa diri sehat bersedia menjadi teman yang siap mendampingi orang yang dalam kondisi terganggu kesehatan mentalnya. Jadi sebenarnya kan pelayanan kesehatan mental itu bukan hanya menjadi ranah orang-orang yang expert di bidangnya. Tetapi semua anggota jemaat kalau dia memiliki rasa belas kasihan, dia bisa terlibat. Karena dia anggota gereja, maka dia menjadi bagian dari komunitas pemulih itu. Tadi saya ceritakan, ketika ada orang yang depresi, dia tidak mau dibawa ke gereja, teman-temannya tahu apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Ya lapor ke pendeta, tolong didatangi, tolong dicari dia. Ditolak, ya mesti kita hadir gitu. Nah ini penting. Nah kalau tidak ada teman-teman yang care seperti itu kan juga kasihan kan, dia bisa bunuh diri dan sebagainya. Kita berharap tidak ada anggota jemaat kita yang bunuh diri ya. Amin. Kita berharap tidak ada anggota jemaat kita yang tidak terlayani, tidak tersembuhkan, tidak terpulihkan ketika mengalami gangguan kesehatan mental. Tetapi semuanya akan bisa terlayani dengan baik kalau kita semua peduli dan mau terlibat. Itu penting gitu ya. Yang kedua, jangan mudah-mudah
segera mengatakan dia kerasukan roh jahat. Ya. Iya. Jadi kalau ingat istilah kerasukan roh jahat dalam Alkitab, karena konteks masyarakat pada waktu itu taunya kerasukan roh jahat. Sekarang pengetahuan berkembang, ada jenis orang yang kerasukan roh jahat dan ada yang itu disebut gangguan kesehatan mental. Karena itu penting juga kita semua belajar apa bedanya orang yang kerasukan roh jahat dan orang yang mengalami gangguan mental. Jadi kalau tahu saya tidak paham ini apa, jangan mudah untuk menghakimi, menjudge, oh dia kerasukan roh jahat. Ya karena masyarakat timur, masyarakat kita juga gampang ya untuk menyebut orang kerasukan roh jahat gitu ya. Itu masih perlu penelitian mendalam dan hikmat membedakan roh. Kalau tidak paham, lihat orang yang aneh, suka marah-marah, orang yang membahayakan orang lain, ya kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya itu tadi, segera lapor ke gereja, segera minta untuk pelayanan pendampingan pastoral, konseling pastoral itu dilakukan oleh orang yang berkompeten di sana, dan gereja akan melayani pemulihan kesehatan mental orang itu dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Jadi ini uniknya gereja ya. Kalau gereja melakukan pemulihan ini tidak tanya kamu mau dipulihkan atau tidak. Tidak ditanya kamu punya uang untuk membayar ini atau tidak. Nah kalau orang itu punya uang, misalnya dia bawa ke psikiater terus beli obat, ya kita mendorong orang itu untuk mau mengeluarkan uang. Tapi kalau orang itu tidak punya uang, ya bagaimana gereja menggalang dana dan sebagainya ya untuk bisa membelikan obat dan sebagainya. Ini penting. Jadi yang kedua ini benar-benar bahwa gereja menjadi komunitas pemulih itu harus kita kembangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sebenarnya itu sangat-sangat penting, tentu terus mendoakan dia. Itu penting. Terus mendoakan dia. Tadi saya mengatakan ada satu yang sampai sekarang saya tidak bisa nangkep karena dia memang tidak mau disebut mengalami gangguan kesehatan mental, tapi dia mengalami semacam delusi begitu. Dan dia kalau mau dibawa ke psikiater lari, mau diajak konseling, konselornya harus menyetujui apa yang dia ucapkan gitu ya. Itu sebagai sebuah kebenaran, dan kalau tidak malah konselornya dikatakan kerasukan setan gitu ya. Ya saya hanya bisa mendoakan dia. Saya yakin mendoakan itu akan menolong. Saya konsultasi pada psikiater, gimana caranya untuk menyembuhkan dia. Katanya ya tunggu sampai dia sakit fisik. Kalau sudah sakit fisik tidak bisa apa-apa, angkat dia bawa ke UGD, dibawa ke rumah sakit. Nah, puji Tuhannya dia sehat, tidak sakit fisik. Jadi saya belum bisa bawa ke UGD. Gitu ya. Tapi tetap harus menjadi perhatian, tidak boleh ditinggalkan walaupun kadang-kadang menjengkelkan ya, karena mengganggu terus, diobatkan tidak mau ya, ditangani tidak mau, tetapi terus mengganggu. Itu kan kadang-kadang cukup kadang-kadang membuat kita aduh ini ditangani tidak mau gitu. Tapi tidak boleh juga diabaikan. Tetap fungsi gereja sebagai komunitas pemulih tetap harus ada. Ya kita doakan supaya pada saatnya ada orang-orang yang berkompeten bisa menangani dia begitu ya. Ya itu kira-kira yang perlu kita lakukan Gusto ya. Baik, Oke. luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jadi dari sini kita bisa belajar banyak hal ya dari apa yang tadi Ibu Naning sudah jelaskan tentang gereja dan pelayanan kesehatan mental, hingga sharing pengalamannya Ibu Naning sendiri juga ya, menolong orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kita bisa belajar bahwa ternyata gereja itu bukan hanya berkarya bagi Tuhan dalam sarana peribadatan,
tetapi juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya, untuk menyelamatkan dan memulihkan orang yang gangguan kesehatan mental, dan juga memulihkan berbagai masalah yang dialami oleh umat Tuhan. Nah, semoga gereja kita juga bisa terus dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan memulihkan banyak orang. Semoga kita juga bisa menjadi komunitas pemulih seperti yang tadi sudah Ibu Naning jelaskan. Dan dari komunitas pemulih ini semoga anggota jemaat dan simpatisan khususnya yang berada di GKI Residen Sudirman Surabaya terjaga kesehatan mentalnya. Seperti itu ya Bu Naning ya. Ya. Ya, itulah doa dan harapan kita ya. Sekali lagi kita berdoa, berharap di tengah tantangan zaman yang makin hari makin sulit, beban-beban kehidupan yang membuat orang bisa terguncang jiwanya ya, keseimbangannya menjadi terganggu ya, sehingga kondisi kesehatan mentalnya terganggu. Kita tetap menjadi gereja yang bisa menghadirkan Tuhan, yang menggembalakan, membimbing, termasuk membawa teman-teman kita yang berada dalam lembah kekelaman di tengah gangguan kesehatan mentalnya itu untuk keluar dari lembah itu. Oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita juga menjadi semangat menyelamatkan orang lain. Oleh karena Tuhan sudah memulihkan kita, ya kita juga menjadi semangat mau terlibat dalam karya pemulihan orang lain. Oleh karena Tuhan telah menggembalakan kita, nah ini penting, kasih-Nya yang agung, penggembalanya agung telah kita rasakan, maka kita mesti ingat kita pun dipanggil menggembalakan. Secara khusus saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan mental, sehingga semua orang bisa merasakan ketenangan, damai sejahtera dalam hidup ini, bahagia dalam hidup ini, hingga tidak ada yang dikuasai kecemasan, ketakutan, apalagi kehilangan pengharapan. Karena itu doa harapan kita, jangan sampai ada anggota jemaat GKI Resut atau tetangga kita siapapun yang mengambil keputusan untuk bunuh diri ya. Amin. Itu tanggung jawab kita ya. Ya, salam sehat buat semua ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental dan spiritual. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin boleh Bu sekaligus bisa, ini ternyata tak terasa ya Bu ya, kita sudah berbincang cukup lama, dan biar kita juga bisa semakin dikuatkan untuk nanti menjadi berkat bagi orang lain, boleh Ibu bisa nanti mendoakan kita juga sekaligus dengan doa penutup. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kasih-Mu yang besar yang kami rasakan memelihara dan mengembalakan kami umat-Mu. Kami berdoa, biarlah kasih-Mu yang besar yang kami rasakan juga dialami oleh semua orang. Saudara-saudara kami seiman, secara khusus dalam persekutuan gereja Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan mental karena tekanan-tekanan kehidupan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menghadirkan gereja Tuhan, menghadirkan kami semua untuk menjadi komunitas pemulih yang berkonsentrasi, membawa setiap umat Tuhan merasakan kehadiran Tuhan secara nyata, hingga mereka selalu memiliki pengharapan dalam Tuhan, selalu berada dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam penanganan, dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati para pendeta, tim hamba Tuhan, majelis jemaat, para konselor, agar mereka memiliki hati yang Engkau berkati dengan kasih Tuhan, agar dengan sabar ketekunan boleh mendampingi setiap orang yang membutuhkan pemulihan dan membutuhkan kehadiran cinta kasih Tuhan secara nyata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam segala tantangan dan persoalan yang ada di depan. Kuatkan kami,
dengan iman dan pengharapan yang teguh, hingga kondisi spiritual kami kuat, kondisi mental kami sehat, dan kami menjadi pengikut Tuhan yang sungguh beriman dan berpengharapan selalu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Sama-sama, Nani sudah Gusto. menjadi narasumber yang luar biasa Ya. bagi kita semua. Kami doakan semoga Ibu Pendeta Nani terus berkarya dalam pelayanan yang luar biasa bagi Tuhan. Diberkati selalu ya Bu Sama-sama, ya. Tuhan berkati kita semua. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kegiatan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman Surabaya saat ini. Tetap saksikan terus kegiatan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman dengan topik-topik menarik berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.